Halo semuanya, kembali lagi di Forza Hanif dan kali ini kita mau bahas ini nih, motor baru Honda PCX 160. Dan motor ini, kerennya pol. Jadi dulu waktu gua kuliah, gue pengen banget punya Honda PCX ya. Waktu itu pas pertama kali keluar tuh keren banget, gue ngeliat di jalan itu orang kayaknya naikin itu elegan banget, gagah banget. Kayak apa ya? Kayak misalkan seorang direktur, CEO atau manajer gitu kan, dia males dengan kemacetan Jakarta, tapi naik motor dia nggak mau turun gengsinya gitu. Nah, ini adalah motor yang kurang lebih personalitinya tuh kayak gitu. Jadi kalau misalkan bos ke kantor naik PCX itu masih kelihatan bos. Karena kalau kita mau naik kelas, misalkan ke 2,5 atau kita mau moge sekalian, ya buat harian kan agak repot lah ya, agak gede, berat gitu ya. Nah motor ini bisa dibilang kayak apa ya? Kayak kita mau pakai motor, tapi nggak menurunkan gengsi kita kalau kita punya jabatan yang tinggi. Nah, motor ini dulu karena uangnya nggak cukup waktu kuliah, akhirnya gue belinya Spesi. Ya, dan sekarang setelah beberapa tahun lamanya, mungkin gue kuliah sekitar 10 tahun lalu ya, akhirnya gue bisa punya PCX juga. Dan PCX 160 ini bukan cuma sekedar facelift. Jadi dia nggak cuma sekedar ganti bodi, ganti muka gitu ya. Dia semuanya baru. Bahkan sampai mesin-mesinnya pun baru. Makanya dia sekarang bukan 150 lagi, tapi 160, 160 cc dengan tenaga dan torsi terbesar di kelasnya. Nah, seperti apa Honda PCX baru? Saksikan terus di vlog ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jadi di Honda PCX generasi ketiga ini ya, kalau kalian lihat fotonya, itu pas kita lihat langsung, itu lebih keren lihat langsung. Ya, karena lekukan-lekukan ininya tuh apa ya? Seksi. Ganteng, gagah, berotot. Mau dipakai cowok, mau dipakai cewek, tetap kelihatannya bagus ya. Yang paling gue suka adalah warnanya. Ini adalah warna Marvelous Matte Grey. Nah, kalau kalian udah ikutin gue lama, gue emang seneng banget sama warna abu-abu. Mobil-mobil gue banyak yang warna abu-abu. Dan untuk motor, jarang motor ada warnanya abu-abu. Nah, ini adalah motor dengan warna grey pertama gue. Ntar ada pesawat lewat ya. Susahnya bikin video di pasar minggu tuh begitu. Halim itu suka ada pesawat lewat. Oke, lanjut ya. Nah, kalau kita lihat dari desain depannya, sekarang dia lampunya itu lebih besar, tegas. Dan kalau nyala, lihat deh. Nah, ini lampu, kalau pas lagi nyala, itu kelihatannya apa ya? Anggun, mewah gitu. Untuk lampu high beamnya dia dari tengah, dan lampu high beamnya ini terang sekali. Nah, terus ke bagian bawah, nah ini dia. Salah satu yang paling gue suka dari motor ini adalah desain velgnya. Ini velgnya yang depan 14, yang belakang 13. Biasa kalau motor matic biasanya belakangnya lebih kecil. Nah, ini desainnya yang sekarang jadi keren banget. Mungkin gue bisa bilang ini adalah desain velg motor matic yang paling gue suka dibandingkan dengan motor-motor matic lainnya. Soalnya mungkin yang PCX lama kan bentuknya kayak kipas gitu ya, gue orang suka. Yang ini jadi keren banget, berotot gitu ya, apalagi warnanya grey. Ini tuh rasanya kayak ngeliat velg-velg racing gitu, kayak velg Alphard gue kan juga warnanya grey gitu kan. Sampai kesininya juga dibikin forknya tuh warnanya senada warna grey, bukan warna hitam. Jadi kelihatan tuh proporsinya bagus. Dan kalau kita lihat ke dalamnya ini bagian dalamnya pun juga desainnya rapih gitu. Jadi Honda itu biasa kalau bikin motor itu sangat-sangat clean. Bahkan kalau kita lihat baut-bautnya, itu baut-bautnya tuh clean. Dari sini ke sini itu nggak ada baut-baut yang kebuka. Semuanya dibikin clean sama Honda. Nah, terus ke desain sampingnya, ini juga nggak kalah keren. Pas kita naikin seperti ini ya, terus kita turunin. Nah ini kaki kita, untuk yang tinggi gua kayak 170 cm seperti ini, kaki gua kanan kiri itu bisa napak dengan sempurna tanpa harus jinjit. Nah, terus kalau kita duduk gitu ya, kita lagi nyetir. Ini juga nih. Ini pas kita standar 2-nya, ini juga enteng banget. Tuh. Standar 2-nya benar-benar effortless. Nah, pas kita duduk seperti ini juga, riding position-nya itu benar-benar relax ya. Jadi pertama kaki kita itu bisa lurus ke bawah, nggak agak, kan kadang-kadang ada beberapa motor yang suka agak naik gitu ya, itu nggak enak ya. Ini benar-benar relax, sama ada mode yang lebih relax lagi, kita taruh kaki kita ke depan sini. Nah, ini udah enak banget. Sama dia posisi stangnya, itu juga desainnya tuh relax gitu. Jadi kalau kita lihat desainnya itu kan dia menyiku ke dalam ya. Terus dia pas kita pegang, nah lihat deh. Tangan kita ini posturnya tuh pas gitu. Nah, kemudian kalau motor yang punya desain stang naked itu biasanya kan suka kabelnya berantakan ya. Nah, kalau ini kabelnya tetap rapi, masuk ke dalam ke sini semua. Jadi bagian instrumen klaster depannya itu rasanya mewah sekali.
Apalagi pas kita lihat speedometernya, itu tuh nggak asal tempel gitu ya. Bener-bener didesain, ya kan? Layarnya gede di sini, terus dikasih garis buat fuel meternya. Terus di sini ada average, trip yang bisa kita ganti-ganti dari sini. Gitu. Buat ngerisetnya yang sebelah kanan. Sama kalau kita nyalain lampu sein, itu mewah banget nih. Tuh, seinnya tuh lurus panjang gitu loh. Kalau misalkan naik motor ini kita lupa matiin sein, itu keterlaluan sih. Karena indikatornya tuh bener-bener nunjukinnya jelas. Jadi indikator, instrumen, dan kawan-kawannya itu benar-benar didesain sedemikian rupa. Nggak asal comot dari common parts dari motor lain gitu. Nah, kemudian hal yang gua nggak suka dari motor ini adalah di windshield depannya. Karena dia pendek. Jadi pas kita bawa jalan, itu angin tuh rasanya kena ke badan kita semua. Tapi nggak apa, motor ini adalah motor yang gampang sekali dimodifikasi. Kalau kalian cari di toko-toko online atau kalian cari di bengkel-bengkel motor, itu pasti banyak part-part modifikasinya. Termasuk kalau kalian mau cari windshield yang model tinggi. Jadi kalau misalkan kalian bawa lagi kencang gitu ya, itu anginnya nggak kena langsung ke badan kita. Yang penting modifikasinya itu tidak mengorbankan safety. Jadi kembali ke selera masing-masing tapi tetap aman pas kita pakai. Oke, lanjut. Di sebelah kiri ini ada untuk high beam dan low beamnya, ada klakson sama untuk lampu sein. Di sebelah kanan ada untuk idling stopnya. Terus di sini ada lampu hazard, ya kan? Tuh, pas lagi hazardnya nyala tuh ya, lihat speedometernya tuh keren banget tuh lampu seinnya. Sama di sini ada untuk starternya. Kita di sebelah kiri, ini ada sebuah tempat penyimpanan cukup besar dan cukup dalam, jadi kita bisa masukin smartphone. Coba ada HP nggak di situ? Nah, ini ada iPhone XS Max ya, kita masukin. Nah, udah bisa ketutup di sini. Kemudian di sini ada slot USB yang bisa dipakai buat ngecas. Slot USB, jadi nggak perlu pakai kepala charger lagi. Langsung aja kita pakein kabel, langsung bisa masuk situ dan ngecas. Kemudian kunci dari motor ini sudah keyless. Ya, sebenarnya dari PCX yang lama juga ada keyless. Cuman Honda itu kalau ngasih keyless itu dari model yang paling bawah sampai model yang paling atas. Mulai dari varian CBS seperti ini, ABS, sampai varian yang eHEV. Jadi dia ada 3 model nih. Yang CBS harganya itu 30,7 juta rupiah. Terus yang ABS itu harganya 34,3 juta rupiah. Dan untuk yang eHEV harganya 43,5 juta rupiah. Nah, ini kebetulan yang versi CBS, Combi Brake System, belum yang ABS. Bedanya apa? Bedanya cuma di pilihan warna sama 2 fitur ada yang hilang. Yang pertama adalah anti-lock braking system, ya iyalah, namanya juga varian yang ABS. Nah, terus yang kedua adalah Honda Selectable Torque Control, atau mungkin kita bisa kenal dengan Traction Control. Nah, HSTC itu dia sistemnya itu gabung sama yang namanya ABS. Jadi kalau ABS yang nggak ada, otomatis HSTC-nya juga nggak ada. Nah, asiknya motor-motor Honda, meskipun dia adalah varian yang paling rendahnya, bukan yang ABS, tetap kita dapat semua features-nya. Dan kita dapat namanya Combi Brake System juga. Jadi meskipun belum ABS, kalau kita ngerem itu lebih pakem dibandingkan dengan motor yang non-CBS. Jadi keyless tetap dapet, shocknya sama, ya semuanya sama lah, cuma beda HSTC, pilihan warna, sama ABS-nya. Oke, lanjut. Kuncinya, dia punya 2 tombol seperti ini. Yang pertama untuk manggil ya, answer back sistemnya. Dan yang kedua, untuk kalau kita pencet lama, dia jadi merah warnanya. Kalau jadi merah, dia nggak bisa kita pencet-pencet gitu. Jadi ibaratnya kayak kunci dari kuncinya. Kalau kita pencet lama lagi, sampai warnanya berubah jadi hijau, baru dia bisa ngerespon. Nah, seperti itu. Nah, terus mungkin teman-teman ada nanya, kalau motornya kehabisan aki gimana? Nggak bisa dipencet dong, ya kan? Nah, tenang aja, kita dikasih ini nih. Ini kayak magnetik seperti itu ya. Jadi ini di sini bisa kita buka bagian sampingnya. Terus kita putar pakai kunci magnet di sini ya. Nah, kalau udah tadi bunyi ceklek gitu ya, pas kita putar, kita bisa buka bagasi dan kita bisa langsung ganti akinya. Jadi mudah sekali, atau kita jumper lah. Nah, terus kita buka lagi. Dia punya 2 stopper, yang pertama di sini, kemudian yang paling besar. Nah, di atas ini ada tempat buat naruh buku manual atau buku servis. Di bawahnya ada tempat buat naruh toolkit. Nah, ini bagasinya besar sekali. Jadi, ini kita buka di sini ya. Ini ada buat tempat naruh barang sama buat naruh helm. Even helm Nolan seperti ini yang gede itu muat masuk ke dalam sini. Luar biasa. Kalau untuk bagasi ini sih keplok-keplok sih. Gede banget bagasinya. Nah, terus ngomong-ngomong soal bagasi besar gitu ya. Gua itu dulu waktu kuliah pernah trauma beli helm bagus, gua cantolin di parkiran, terus pas gua mau pulang kuliah hilang dong helmnya. Akhirnya sejak saat itu gua langsung mikir gua kalau beli motor next harus yang bisa masukin helm.
Akhirnya waktu itu gue beli Spacey. Nah, makanya sekarang kalau kemana-mana naik PCX ini ya nggak perlu khawatir lagi karena bisa masuk helm seperti ini. Oke, kita tutup ya. Sekarang kalau kita mau isi bensin gimana? Nah, isi bensin di sini ada tombol untuk fuel. Kita buka seperti ini. Set. Nah, dia juga desainnya kemarin yang ADV itu kan kadang-kadang suka nyangkut ya, suka mesti dicolek dikit. Nah, sekarang Honda tuh udah belajar dan bukanya tuh elegan banget. Tes, yoi, pegasnya tuh kayak mobil-mobil mewah gitu loh, bukanya. Set. Nah, terus kalau misalnya kita buka, kita mau isi bensin, ya kan? Ini ada tempatnya nih. Nah, ditaruh di sini. Pinter ya. Small details, tapi berkesan dan fungsional. Itu gue suka banget. Terus juga tangkinya ini besar, 8,1 liter. Sekarang kita ngomongin main course dari motor ini, yaitu mesin barunya yang sudah punya teknologi ESP Plus, 160 cc, 4 klep, DOHC. Ya, ini menurut gue yang jadi highlight dari motor ini. Karena kenapa? Jadi pengguna PCX yang sebelumnya itu banyak yang bilang kalau andai saja PCX ini punya mesin yang lebih powerful gitu ya, pasti lebih enak lagi nih motor. Nah, Honda menjawab hal itu dengan PCX 160 ini. Karena mesin baru ini, tenaganya sekarang jadi yang terbesar di kelasnya. Tenaganya sekarang 16 PS dan torsinya 14,7 Nm. Emang motor ini tarikan bawahnya itu enak banget. Kita pakai buat ngejambak, stop and go, itu mesinnya enak banget. Begitu pula dengan starternya, dia juga sudah pakai ESG, Integrated Starter Generator, sama seperti motor-motor Honda lainnya. Dan yang unik adalah, meskipun kubikasinya naik jadi 160 cc, ternyata mesin motor ini jadi lebih irit. Kenapa? Karena sekarang dia punya kompresi yang lebih tinggi, 12,5 banding 1. Tapi Honda sudah menyeting, meskipun dia punya kompresi yang tinggi, dia nggak perlu pakai oktan yang tinggi-tinggi banget gitu. Jadi motor ini sekarang jadi yang terbesar di kelasnya untuk tenaga, enak dipakainya, mesinnya lebih irit. Pokoknya benar-benar improve dibandingkan dengan Honda PCX 150 yang dulu gitu. Oke, lanjut. Nah, terus untuk suspensi belakangnya. Memang dia nggak ada pakai model tabung atau semacamnya, tapi itu gampang lah, kita bisa modifikasi. Memang bawaannya motornya sudah gampang buat dimodifikasi. Cuma sekarang dibandingkan dengan PCX yang lama, dia masih sama-sama stiff, masih sama-sama kaku, tapi sudah lebih empuk dibandingkan dengan model sebelumnya. Bahkan kalau dipakai untuk boncengan, ini suspensi menurut gua pas, nggak perlu diganti-ganti lagi. Dan untuk model belakangnya, ini juga lampunya sudah full LED, baik lampu sein, lampu belakangnya, lampu remnya, sampai lampu ke plat nomornya pun juga dibikin udah LED. Cakep ya? Terus juga kalau kita perhatiin detail di side-nya, ini juga cakep banget. Karena di bagian sini itu ada titik-titiknya ya. Terus pas kita masuk ke dalamnya, ini juga kelihatan, itu tuh potongan-potongannya itu rapi banget. Jadi motor ini nggak cuma depannya ganteng, sampingnya ganteng, belakangnya juga ganteng. Top. Desain sih ini nggak perlu pakai perdebatan lah ya. Untuk dari depan, belakang, samping semuanya kelihatan ganteng. Ya, ini menurut gua adalah desain PCX yang paling ganteng dibandingkan model pertama dan kedua. Oke, lanjut ya. Tadi kan gua ngomongin soal suspensi belakangnya yang kalau dipakai boncengan sekarang enak banget. Nah, gimana sih rasanya pas boncengan gitu ya? Kita lihat posturnya sekarang di sini. Nah, ini juga desainnya tuh cakep banget ya. Sampai dipikirin sedetail itu sama Honda. Kemudian untuk yang varian ABS, dia tuh logo PCX-nya ini dia warnanya gold. Ini adalah posisi kita boncengan. Nah, terus ini posisi boncengannya. Yang gua rasakan pertama kali adalah ini dia punya kursi belakang yang cukup lebar. Jadi pas kita duduk di sini, kita tuh nggak gampang pegel gitu. Karena patah kita tuh tertopang dengan sempurna dan kaki kita ini juga lebarnya pas gitu. Gue tuh pernah dulu lupa sih, udah lama banget ya naik motor apa gitu. Jadi gue boncengan sama tukang ojek. Pas lagi begini tiba-tiba lutut gua itu kepentok sama angkot lagi nyelip-nyelip. Jeduk. Aduh, itu sakit banget asli. Iya, kalau ini nggak kejadian tuh karena posisinya pas di bagian sini. Jadi kalau kita lihat ke stangnya, ini tetap stang itu masih lebih di luar dibandingkan dengan dengkul kita. Itu penting. Terus coba kalau boncengan langsung ya. Val, naik Val. Sesuai aplikasi ya. Lah. Oke. Gimana rasanya di belakang? Nyaman. Pas ya? Pas. Sama dia tuh belakangnya tuh lebih tinggi. Jadi kalau misalkan kita lagi naik motor gitu ya, belakangnya tuh nggak nutupin pandangan gitu loh. Ya nggak sih? Bener. Nah terus ada beberapa motor yang kalau misalkan ergonominya nggak bagus, ketika dipakai boncengan, itu kita jadi susah menstabilkan motor. Kalau ini nggak.
Ini dipakai buat boncengan tetap masih enak buat slip, nggak bikin jadi keki gitu ya. Udah, turun sekarang. Sip. Nah, sama yang gue bilang improve gitu ya. Dibandingkan dengan PCX yang 150 yang sebelumnya, PCX 160 ini udah lebih bagus juga di ergonominya serta riding quality-nya. Ya, kalau yang kemarin tuh kita belok itu kadang-kadang suka agak hilang keseimbangan, itu sekarang udah diperbaiki di motor ini. Jadi ergonominya udah diubah, jadi lebih enak. Sama, rem dari motor ini pakem sekali. Karena yang namanya model baru itu harusnya improve, bukan downgrade. Dan di motor ini untungnya remnya tidak mengalami kemunduran. Remnya masih bagus, even dia belum ABS, dia tetap pakem. Empuk gitu. Kalau remnya keras, dipakai touring tuh lama-lama kayak kita pakai kopling tuh nggak? Pegel banget gitu. Padahal kita buat ngerem. Jadi motor ini tuh nggak sekedar cuma ganti bodi, nambah fitur, tapi pas kita coba naikin, kita coba bawa jalan, itu bener-bener improvementnya itu menyeluruh gitu. Dan Honda bener-bener mendengarkan apa kata konsumennya gitu. Jadi konsumen yang sebelumnya bilang improvementnya di A, B, C, D, itu bener-bener langsung dihabisin gitu, langsung dikasih di motor versi barunya. Good job. Jangan sampai new model gitu ya, modelnya baru tapi ya malah downgrade di segi riding quality-nya atau semacamnya, atau mungkin punya kelemahan sebelumnya itu nggak diperbaikin di motor model baru. Ini good job buat Honda. Semoga motor-motor lain juga mengikuti, dan buat teman-teman yang punya PCX 160 bisa komen di bawah seperti apa rasanya dan bagaimana merawatnya. Saya Ridwan Hanif, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.